Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini yang membuat pada dasarnya teks anekdot merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat yang menggembirakan. Hal tersebut berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menilai sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting, karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot ini. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Yang keenam, bisa cerita yang singkat dan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis membuat cerita yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan. Yang ketujuh atau yang terakhir, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Setelah itu ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah bagian pertama dari teks anekdot. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai isi keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian kedua dari teks anekdot. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga, ada krisis. Krisis adalah bagian ketiga dari teks anekdot. Nah, setelah pembaca mengetahui awal cerita teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks anekdot. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah bagian keempat dari teks anekdot. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Selanjutnya atau yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian terakhir seperti yang saya bilang, bagian terakhir dari teks anekdot. Koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis teks anekdot. Setelah menyimak penjelasan mengenai pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, hingga struktur anekdot, yang terakhir ada tujuan dari teks anekdot. Tujuan pertama dari teks anekdot adalah memiliki ciri berupa bersifat lucu. Maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami secara humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit pula orang yang terhibur setelah membaca teks anekdot. Nah, yang terakhir, tujuan dari
Teks anekdot adalah sebagai sarana untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot, bahwa itu biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Meskipun terkesan sebagai teks lucu, teks anekdot banyak menyimpan pesan moral atau amanat dan kebenarannya yang dipercayai banyak orang. Maka dapat disimpulkan bahwa teks anekdot merupakan sebuah cerita pendek yang menghibur. Dan sebagian besar dari teks anekdot berkisar pada tema atau peristiwa sentral yang sederhana dan mudah dipahami. Teks anekdot bisa berupa kisah nyata atau fiktif, dan di antara keduanya sehingga terdengar melebih-lebihkan. Baik, sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.